merinding ngebalat bully. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan gua Azan di Setiabudi Channel. Gimana kabarnya Balat Budi? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat, dilancarkan rezekinya dan dimudahkan segala urusan-urusannya, dan semoga semuanya dilindungi dari wabah yang sedang melanda bumi kita ini. Amin ya rabbal alamin. Gue syuting malam-malam nih, sekitar jam 1, jam 12, jam 1-an. Gue mau nanya nih ke kalian punya playlist lagu yang menurut kalian menarik, atau kalian punya salah satu lagu favorit kalian yang sering didengar, baik itu di rumah, di kamar, di tempat kerja, atau kalian sedang berkendara, kalian sering mendengar lagu favorit yang kalian mainkan tersebut. Namun, jika ada beberapa lagu yang kalian dengarkan secara detail, terdapat nada-nada yang aneh atau ada kisah misteri di dalamnya, dalam video kali ini gue bakalan membahas unsur-unsur mistis di dalam lagu-lagu populer yang ada di Indonesia maupun di dunia. Kira-kira apa aja lagunya? Bagi kalian yang baru bergabung di channel ini, ayo like, share, dan subscribe video ini sehingga kalian gak ketinggalan saat gua upload video-video berikutnya. Sudah siap? Take your pillow and check this out. Mungkin kalian yang lahir di tahun 90-an, kalian pasti tahu band yang melejit pada tahun 2000-an, yaitu band Peter Pan. Band Peter Pan ini terdiri dari Ariel, Uki, Indra, Lukman, Reza, dan Andika. Namun siapa sangka, di balik lagu Peter Pan yang hampir semuanya hits dan menempati tangga lagu di Indonesia, ada satu lagu yang konon menyimpan kisah misteri di dalamnya, yaitu lagu yang berjudul Ku Katakan Dengan Indah. Konon katanya, di dalam lagu ini terdengar suara wanita yang mengikuti Ariel bernyanyi. Pada saat itu, tim dari Peter Pan mencoba menghapus suara wanita tersebut, namun hasilnya nihil dan suara tersebut masih tetap terdengar. Usut punya usut, band Peter Pan ini merekam lagu tersebut di studio di mana almarhumah Nike Ardilla merekam lagu. Nike Ardilla adalah salah satu penyanyi Indonesia yang wafat ketika usianya masih sangat muda. Bahkan ketika Peter Pan tampil live, suara tersebut masih tetap terdengar. Merinding. Selanjutnya ada lagu dari Ed Sheeran yang berjudul Thinking Out Loud. Ed Sheeran merupakan penyanyi yang berasal dari Inggris Raya. Selain populer, lagu ini juga menyimpan kisah-kisah mistis di dalamnya. Belakangan beredar kabar bahwa tentang suara bocah misterius yang ada di dalam lagu cinta tersebut. Dan memang benar, bila didengarkan dengan secara seksama 2000 years later, dengan menggunakan headphone, akan terdengar suara anak kecil yang suaranya lirih berkata, "Heart, heart, heart, heart," di detik 44. Baby, my heart. Kalian bisa dengarkan sendiri ya. Gue jadi merinding begini ya. Yang berikutnya adalah
lagu Selepas Kau Pergi dari band La Luna. Ya, sama seperti band Peter Pan, bagi kalian yang kelahirannya di tahun 90-an, kalian pasti mengenal band La Luna. Dan lagu ini populer di telinga masyarakat Indonesia. Namun siapa sangka lagu Selepas Kau Pergi juga mempunyai kisah misterius di dalamnya. Terdengar suara gamelan di 2 menit 17 detik sampai 2 menit 27 detik. Tidak hanya itu, terdengar pula di menit keempat hingga lagu ini berakhir. Tapi kalau menurut gua sih, gua pernah dengar lagunya. Gua juga pernah recording sebuah lagu di band gua. Ya, kalian bisa subscribe Claim Official Band, promosi. Menurut gua sih ini suara saat seperti metronom. Jadi ketika kalian recording sebuah lagu, kalian akan dibantu oleh suara metronom. Namun suara metronom ini kemungkinan tidak termute sehingga terdengar seperti suara gamelan. Lagu keempat yaitu lagu yang berjudul Sevia. Ya, sama seperti band-band sebelumnya, seperti Peter Pan, La Luna. Lagu Sevia ini lagu yang dipopulerkan oleh band Sheila on 7 yang diciptakan oleh Mas Eros pada tahun 2000-an. Lagu ini memiliki kisah mistis di dalamnya, yaitu terdengar kabar bahwa Mas Eros ini menerima pesan telepon dari seseorang wanita yang bernama Sevia. Namun Mas Eros tidak mengenal siapa Sevia tersebut. Dan wanita yang bernama Sevia ini menelepon di telepon umum yang ada di depan rumah Mas Eros. Ketika Mas Eros membuka tirai jendelanya, telepon umum tersebut kosong, tidak ada siapa-siapa. Dan gagang teleponnya itu ya lepaslah, seperti tergantung di teleponnya. Namun ada juga yang mengatakan bahwa gagang teleponnya itu melayang-layang sendiri. Merinding membalas guli. Mas Eros pun bertanya kepada wanita tersebut, dari manakah wanita tersebut mendapatkan telepon Mas Eros. Ya, wanita tersebut mengatakan bahwa dia mendapatkan nomor Mas Eros dari fans Sheila on 7 lainnya. Setelah kejadian misterius di malam itu, Mas Eros pun akhirnya menyelidiki, mencari siapakah wanita yang bernama Sevia. Akhirnya ia pun menemukan alamat dari wanita yang bernama Sevia tersebut. Mas Eros bertemu dengan ibunya. Ibunya Sevia ini menjelaskan bahwa Sevia mengalami kecelakaan saat akan menonton konser Sheila on 7. Lalu ibunya dan Mas Eros ini berkunjung ke makamnya Sevia dan mendoakan wanita tersebut. Namun untuk suara itu entah ada yang jahil ke Mas Eros atau gimana, wallahu alam. Lagu yang terakhir adalah lagu dari Resah yang dipopulerkan oleh band indie dari Indonesia, yaitu Payung Teduh. Pasti kalian kenal dong band Payung Teduh ini, populer dengan lagu Akad. Gue juga kebetulan suka lagu itu. Namun ada salah satu lagu yang memiliki kisah mistis di dalamnya, yaitu lagu Resah. Lagu Resah ini diciptakan oleh
Mas Aziz Kariko alias Mas Chomi. Lagu ini bercerita mengenai seorang insan yang dimabuk cinta, yaitu liriknya adalah, gua nyanyiin ya, kalau suaranya jelek mohon maaf. Aku ingin berdua denganmu di antara daun gugur. Aku ingin berdua denganmu, tapi aku hanya melihat keresahanmu. Berikut adalah lirik lagunya. Jika kita melihat sekilas lirik tersebut, tentu saja tak akan ada yang berpikir bahwa makna sebenarnya dari lagu tersebut adalah pesan kematian. Kisah lagu ini bercerita mengenai pengalaman Mas Chomi, yaitu salah satu personil band Payung Teduh, ceritakan pengalamannya hiking bersama teman-temannya. Saat mendaki bersama teman-temannya, ada salah satu temannya menghampiri Mas Chomi, bercerita ia sedang memiliki masalah cinta. Singkat cerita, dalam perjalanan pulang, teman yang menghampiri Mas Chomi ini hilang entah kemana. Setelah sekian lama mencari dan tidak menemukan hasil, Mas Chomi dan kawan-kawan memutuskan untuk mencari temannya tersebut. Tapi, nasib baik tak kunjung datang, yang ditunggu juga tak kunjung pulang. Akhirnya, mereka memutuskan untuk mencari kembali temannya tersebut, hingga menemukannya dalam kondisi tergantung di pepohonan. Nas, temannya Mas Chomi ini memilih untuk mengakhiri hidupnya dengan gantung diri di sebuah pohon. Dan Mas Chomi menemukan catatan puisi, yang mana puisi tersebut cikal bakal dari lagu Resah yang dipopulerkan oleh Payung Teduh. Ya, gimana menurut kalian Balat Budi? Apakah kalian skeptis kisah-kisah mistis yang ada di dalam lagu yang gua baru sebutkan tadi, atau kisah-kisah yang dibuat-buat oleh orang-orang di sekitar? Jika kalian memiliki pendapat sendiri, silahkan komen di bawah. Sebelum berpisah, ayo like, share, dan subscribe video ini agar kalian tidak ketinggalan saat gua upload video-video selanjutnya. Gua Azan, sampai ketemu di video selanjutnya. Cheerio. Bagi.